Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini dapat kiriman Yamaha X-Red 125 seperti ini, dengan keluhan ada bunyi berisik di area mesin. Sebenarnya tadi sudah saya coba ya suaranya sebentar, cuma saya tinggal untuk bongkar motor itu dulu. Kita dengarkan lagi suaranya. Kita hidupkan. Kalau masih dingin seperti ini, masih halus, tapi nanti sebentar dia ada bunyi. Seperti ini. Dugaan awal saya ini berasal dari rantai keteng ya. Seperti itu. Untuk setelan tensionernya, dia sudah diganti baut ya. Nah, diganti baut seperti itu. Tapi ada yang nyala lagi, lampu milnya nyala. Coba kita lihat saja. Kita lihat mode kerusakan. Kita tunggu sebentar. Tidak dapat menerima sinyal. Kita enter lagi. Kita lihat apa yang rusak. Tidak dapat menerima sinyal dari sensor O2. Oke ya. Jadi yang berkedip ini karena sensor O2 nya bermasalah. Kita cek saja. Sensor O2 itu yang ini ya. Ini putus. Ya, dia terputus. Nanti kita sambung saja. Yang membuat lampu mil menyala ternyata ini dari sensor O2, kabelnya putus. Tapi kalau dari suaranya sepertinya itu dari rantai keteng atau pokoknya bagian atas mesin. Kalau untuk mesinnya sendiri sebelumnya ini sudah pernah dibongkar ya, sudah di quarter kata yang punya sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi kambuhnya suara ini baru-baru, mungkin sekitar 1 bulanan. Oke ya, kita buka saja apakah memang rantai ketengnya atau mungkin yang lain dari tensionernya saja. Karena kalau sudah pernah kehabisan oli seperti ini, biasanya ada masalah-masalah keausan seperti di noken as maupun di templarnya itu, roller templar seperti itu biasanya rusak. Kita lihat saja. Oke teman-teman, ini sudah saya buka untuk mesinnya dari bodinya. Tadi sebelum saya bongkar seperti ini sudah saya cek waktu masih di sana. Ini saya cek dari rantai keteng atau rantai kamrat ini masih kencang. Artinya dia sudah kendor, tapi dari setelan ini dia masih mampu untuk mengencangkan. Berarti kesimpulan sementara bukan dari rantai keteng. Nah, kemudian saya curiga untuk dekompresinya. Kemudian langsung saya bongkar saja. Kalau di sana ini agak repot, agak sempit tempatnya, jadi mendingan begini saja, lebih leluasa kita analisanya. Oke. Pertama yang menjadi perhatian saya ini di daerah sini. Nah, ini teman-teman mungkin sudah bisa melihatnya. Di sini terlihat aus pas di dekompresinya. Jadi seharusnya bulatnya ini harus sempurna begitu, tapi pas di area dekompresi ini dia aus begitu ya. Jadi dia sedikit termakan, tapi yang bagian ini seperti hampir rata begitu terlihatnya. Nah, ini posisi begini memang kalau dekompresi aktif atau bekerja ini memang harusnya begini untuk mengganjal rocker arm bagian klep buang agar digembosi atau didekompresi. Itu biasanya saat kita start awal atau putaran mesin belum seperti putaran ideal, biasanya belum sampai 1000. Nah, setelah mesin bekerja seharusnya dia sudah tidak mengganjal dari rocker arm ini begitu. Tapi karena di sini dia sudah tidak rata, pas mencapai sini timbul suara. Analisa saya itu seperti itu. Nah, dari templarnya sendiri untuk roller-rollernya ini
Ini masih bisa lah. Ada sedikit goyang, ini tidak apa-apa. Yang penting dia untuk naik turun. Nah, ini masih kuat. Jadi belum gojlak sekali. Ini pun sama. Tapi untuk kunci utamanya menurut saya itu yang di sini. Yang ini. Nanti kita infokan kepada yang punya untuk menggantinya saja. Untuk alternatif lain kita bisa saja lepas ininya. Suaranya nanti akan berkurang, tetapi juga tidak menjamin karena bentuk dari permukaannya ini sudah tidak sempurna lagi ya. Bulatnya tidak bulat sempurna. Jadi ada lekukan. Ini kalau ditarik atau dibikin garis lurus, ini sudah tidak sesuai dengan jalannya begitu. Ini sudah melengkung ke dalam. Nah, itulah sumber bunyinya itu. Kemudian dari sini dia jadi berbunyi. Nah, untuk boringnya sekalian dibuka, kita lihat saja kondisinya seperti ini. Untuk tingkat kehalusannya masih lumayan halus karena memang boring di hasil ini terkenal ya. Meskipun pernah sempat kehabisan oli tapi masih halus. Tapi kalau diraba begini terasa sekali, mulai dari sini ke sana. Ini lebih lebar ya. Diameternya lebih lebar. Itu tidak bisa di video karena tidak ini, cuma bisa dirasa-rasa. Untuk pistonnya ini pernah diganti tetapi yang standar lagi. Nah, biasanya masalahnya ini kalau piston seperti ini karena bagian sininya habis. Kita coba saja begini. Nah, untuk mencoba ini yang paling bagus, ini sebenarnya posisinya harus benar. Ini X ya. Ini X. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita begini kan suaranya cukup keras. Tapi kalau begini suaranya masih minim. Ini posisi seperti saat terpasang ya, posisi tegak. Sebelah sini rantai keteng. Ada sih. Ada sedikit suara. Ini membuat mesin tidak bisa halus 100%. Tetapi yang kita dengarkan tadi, pertama kali kita coba, ini saya yakin bukan suara dari sini. Dan motor ini belum ngebul atau belum ngasap. Jadi kita nanti konfirmasi sama yang punya, enaknya gimana, dipasang ini dulu. Kita benerkan kopnya saja atau mau sekalian dibenerin. Nah, dari hasil diskusi dengan yang punya, akhirnya kita putuskan untuk tanam liner atau kita kasih sok lapis di dalamnya seperti ini. Teman-teman sudah bisa melihat ya halusnya. Nah, seperti ini. Dia cukup halus, rapi sekali cara pengerjaannya. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah sering upload tentang tanam liner atau sok lapis seperti ini. Kemudian banyak teman-teman yang mungkin mohon maaf bukan kalangan mekanik, mungkin masyarakat awam, tentang keawetan maupun dari segi tenaga yang dihasilkan boring yang semacam ini. Nah, kalau kita tanam liner ini sama saja artinya sama saja dengan di motor Vario, Beat seperti itu, karena di Vario atau di Beat dari pabrik memang langsung ada linernya seperti ini. Kalau memang kalau di Yamaha memang tidak ada karena boringnya adalah boring di hasil atau nikasil atau apa semacamnya. Jadi dia bahannya ini sudah menyatu jadi satu seperti itu dari pabrik. Nah, keuntungannya sebenarnya kalau di hasil ini memang dia lebih mudah menyerap panas dari dalam mesin. Jadi panasnya ini bisa menyebar merata karena bahan yang digunakan dari dalam sampai keluar ini relatif sama. Itu salah satu keuntungannya. Tetapi kalau dipasang liner seperti ini, yang perlu diperhatikan untuk pistonnya ini, untuk keamanan sebaiknya jangan menggunakan
piston yang original. Nah, ini piston dari yang lama ini sebenarnya sudah saya bersihkan, karena yang punya ini ada sedikit wasiat atau not meminimalisir harga atau untuk meminimalisir biaya. Makanya awalnya saya berencana untuk memakai ini, tapi tetap saja saya ragu. Padahal ini sudah saya bersihkan ya, saya rapikan. Kemudian untuk ring pistonnya juga sudah saya tandai biar nanti tidak salah waktu kita masang, terutama untuk ring kompresi 1 dan 2 seperti ini ya. Jadi kalau kita mau pakai, seumpama kita mau pakai ring kompresi 1 dan 2, baik posisi bolak-baliknya ini maupun 1 dan 2 ini tidak boleh terbalik. Nah, biasanya saya kalau bongkar motor kemudian dibersihkan, biasanya alurnya saya bersihkan tapi pelan-pelan, hati-hati. Kemudian saya kasih tanda. Jadi saya tarik 1, saya bersihkan, yang atas dan yang bawah saya kasih tanda. Ring kompresi 1 saya kasih tinta 1 di sini. Aduh. Kemudian ring kompresi 2 juga saya kasih tanda di kedua ujungnya. Gitu. Nanti saat masang kita tidak terbalik atau tertukar. Tapi ini akhirnya tidak saya pakai. Terus terang saya ragu. Saya pakainya yang ini, mereknya seperti ini, teman-teman sudah lihat. Untuk besarnya sama, bentuknya sama, diameternya sama persis, tidak ada yang berbeda kecuali dari bahannya. Karena kalau piston untuk dihasil ini, setahu saya ini bahannya lebih keras, bahan karbon yang digunakan sebagai paduannya ini lebih banyak, jadi dia lebih keras karena dia sebanding dengan kekuatan dari bloknya sendiri. Nah, kalau kita sudah menggunakan liner tapi kita menggunakan piston yang untuk dihasil, biasanya lebih cepat kalah, gaya geseknya terlalu besar begitu. Ininya nanti juga bisa cepat kalah, ini juga bisa cepat kalah. Meskipun pada dasarnya kalau untuk ini X-Red ya, jadi di dalam sini dia sudah ada ini ya, khusus dia seperti semprotan, jadi dia menyemprotkan oli langsung ke boring, ke bloknya sini. Nah, kemudian saya ingin sedikit menanggapi komentar teman-teman saat saya posting kondisi koltran yang semacam ini. Ini banyak di antara teman-teman yang justru tidak menyukai hasil kolteran atau hasil remeran yang seperti ini. Katanya tidak awet. Yang awet itu yang kasar, seperti bawaan pabrik katanya. Masing-masing dari kita sesama mekanik ini kan punya prinsip, punya patokan sendiri-sendiri. Ya suka-suka kita. Jadi kalau teman-teman lebih yakin kalau kasar itu lebih awet, ya silahkan. Tapi kalau menurut saya sih, saya lebih suka yang halus seperti ini. Kalau kita bikin kasar, nanti setelah dipakai, apakah tidak halus lama-lama? Kalau halus bagaimana? Jadi kalau halus diganti lagi, dibongkar, dikasarin lagi begitu. Jadi saya tidak ingin menyalahkan, tetapi prinsip saya semakin halus ini semakin bagus. Nah, kalau untuk noken as ini sudah saya ganti ya, jadi sudah langsung saya pasang. Karena memang ini sebenarnya prosesnya ini lama, cukup lama, sudah ada 6 hari. Saya kesulitan untuk mencari noken as, dan juga untuk proses tanam linernya ini kelamaan antri di tukang bubutnya. Jadi saya berencana untuk tidak melanjutkan video ini, tapi karena untuk dokumentasi biar yang punya ini tahu prosesnya, jadi ya saya lanjutkan saja. Ini yang lama, kemudian yang baru ini bentuknya seperti ini saja. Jadi tidak satu set, di kompresinya tidak ada, sama bearingnya tidak ada. Nah, ini sudah saya pasang, di sini pakai bearing puller seperti ini saja. Kita tarik gampang. Oke ya, kita langsung pasang di mesinnya. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai kita rakit mesinnya. Untuk sensor O2 yang ini sudah saya sambung kemarin.
Makanya saya reset tadi. Oke, kita coba saja dengarkan suaranya. Suhu belum mencapai suhu kerja, jadi nanti kita baca nanti saja. Tapi sudah enak, suaranya sudah hilang. Ini belum berani terlalu saya gas-gas ya, karena masih masa indrayan. Kita nyalakan dulu saja. Ini baru saja. Tadi baru saya nyalakan sebentar, terus saya reset ini. Pakai aki saya dulu itu. Sepertinya sudah bagus, sudah aman. Jadi seperti itu saja ya untuk langkah-langkahnya pengerjaan. Masalah penyakit dari suara motor ini, memang umumnya untuk Mio M3, kemudian untuk X-Red 125, ini yang paling sering bermasalah ini di bagian noken asnya. Cuma kebetulan yang punya ini minta di sok lapis saja katanya, ya kita kerjakan sekalian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang belajar memperbaiki sepeda motor. Untuk rekan-rekan yang senior, jika saya mempunyai kesalahan atau mungkin pengerjaannya yang tidak tepat, silahkan dikoreksi, silahkan dikasih masukan. Saya siap untuk menerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.